Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam bijak hari ini. Seperti biasa, nanti di segmen ketiga Anda bisa langsung bergabung di live streaming kita di live chat untuk langsung bertanya ya perihal tema kita hari ini bersama dengan Bu Dr. Ma'aratu Sholihah Mars KMK, dokter di RSUD Kota Serang. Bu Dokter ini juga membuka praktek ya Bu? Di mana Bu, mungkin boleh diinformasikan? Ya, saya hanya di rumah sakit aja. Oh, di rumah sakit aja ya. Baik, bisa mungkin nanti kalau misalnya ingin konsul ke Bu Dokter berarti datangi RSUD Kota Serang ya. Baik. Oke. Datangi ke rumah sakit ya. Datangnya ke rumah sakit, jangan ke rumah. Oke. Baik Bu Dokter, kita masih bahas soal diabetes ya, diabetes mellitus pada anak. Lalu apa nih yang bisa kemudian dilakukan oleh para orang tua? Dan mungkin kita juga perlu informasi Bu Dokter, apakah diabetes mellitus ini juga seperti mungkin apa ya, mohon maaf, seperti penyakit kanker misalnya ada stadium 1, 2, dan 3 atau seperti apa? Lalu upaya pencegahan yang bisa dilakukan oleh orang tua, terutama mungkin orang tua yang sudah punya bawaan ya atau genetik, seperti apa? Ya baik, kalau bicara apakah diabetes mellitus itu ada stadiumnya, berbeda dengan stadium tidak ada stadiumnya, hanya dari kita lihat bagaimana batas peningkatan dari kadar glukosa itu, apakah memang peningkatan kadar glukosa itu adalah suatu hal warning atau peringatan ini adalah akan mengakibatkan komplikasi yang berat yang tadi saya sudah sampaikan. Namun kalau untuk stadium itu tidak ada. Kemudian bagaimana sih Dok upaya pencegahan seperti apa nih untuk bunda-bundanya ketika bundanya atau salah satu keluarga yang memang ada genetik diabetes mellitus atau memang bunda memiliki seorang anak, tetap semangat ketika anak itu pada saat pengecekan kadar glukosanya adalah terjadinya peningkatan. Bagaimana sih disarankannya bahwa memang dari kami dari Ikatan Dokter Anak Indonesia itu menyarankan untuk lebih banyak mengonsumsi protein hewani. Kenapa sih Dok? Kok lebih banyak konsumsi protein hewani? Karena ini untuk mencegah terjadinya peningkatan yang berlebihan kadar glukosa pada seorang anak ataupun seorang anak dewasa. Kadang ada pertanyaan gitu. Bagaimana Dok untuk protein hewani dan sayuran ini? Intinya adalah kurangi makanan junk food. Ya, kurangi makanan junk food. Jadi dari Ikatan Dokter Spesialis Gizi pun juga menyarankan untuk kasus-kasus yang terjadi peningkatan kadar glukosa, yaitu lebih dianjurkan banyak peningkatan kadar protein hewani dan sayur-sayuran. Kenapa? Karena sifatnya kalau makanan yang mengandung kadar protein dan hewani ini seseorang akan jauh lebih cepat kenyang dibandingkan yang memang tinggi kadar karbohidrat dan lemak. Kenyang pada sesaat saja tapi tidak long time untuk mempertahankan rasa kenyang di dalam tubuh ini, sehingga disarankan untuk yang makanan mengandung protein hewani dan sayur-sayuran. Kemudian bagaimana Dok untuk mencegahnya nih supaya karena untuk kasus diabetes mellitus tidak bisa dihindari ketika itu adalah penyebabnya dari faktor genetika. Tetapi bisa juga kita cegah untuk tidak terjadinya komplikasi, yaitu dengan salah satunya faktor lingkungan, yaitu untuk menjaga pola hidup sehat ya. Jadi ketika seorang anak itu saya menyarankan untuk sering-sering juga konsultasi kepada dokter spesialis anak dan dokter spesialis gizi klinik ketika anaknya ibu sudah merasa ini kayaknya anaknya terlalu berlebihan nih berat badannya ya. Kadang seorang bunda senang banget nih kalau anaknya mau makan kemudian berat badannya berlebih, kelihatan semok montok gitu ya, lucu gitu, gembil. Nah itu juga tidak kami sarankan karena dengan berat badan yang berlebih akan memicu peningkatan kadar glukosa di dalam tubuh seorang anak itu, sehingga biasanya juga seorang anak juga harus diatur berat badan secara ideal ya, bukan saja seorang dewasa yang punya goal standar berat badan. Nah untuk menguranginya biasanya untuk dokter anak maupun dokter spesialis gizi klinik itu menyarankan ketika berat badannya berlebihan maka akan dikurangi kurang lebih 5-10% ya, untuk mengurangi terjadinya resiko
peningkatan kadar glukosa itu. Nah, selain itu juga yang tadi saya sudah sampaikan, dianjurkan untuk makan makanan yang sehat, protein hewani dan sayur-sayuran. Kemudian anak juga tidak boleh berlebihan diberikan minuman yang manis ataupun soda seperti ya bersoda, yang sekarang ini banyak sekali makanan yang bersoda dan manis-manis seperti bubble, ya boba, itu tidak dianjurkan. Kenapa? Kok ini kembali lagi ke epidemiologi ya, dulu kayaknya tidak booming kasus diabetes mellitus, kok kenapa sekarang malah terjadi booming? Ya itulah, dengan seiringnya waktu, seiringnya zaman, banyak makanan yang memang mengandung kadar glukosa dan karbohidrat seperti makanan boba, sehingga berbeda mungkin untuk dulu makanannya jauh lebih sehat, sehingga kasus diabetes mellitus itu tidaklah se-booming ini. Nah, di tahun 2003 yaitu dengan seiringnya era zaman dengan makanan-makanan yang memang saat ini terlalu banyak kadar glukosa tinggi. Jadi tidak disarankan juga pada anak, kalau bisa diperhatikan untuk pemberian makanan ya. Jangan sampai ketika anak meminta langsung saja diberikan makanan boba, kemudian minuman yang manis, makan makanan junk food ataupun makanan yang siap saji ya. Itu tidak kami sarankan atau tidak kami rekomendasikan. Nah, kemudian juga seorang anak bukan saja dewasa yang disarankan untuk berolahraga, tetapi seorang anak pun juga disarankan untuk olahraga, dan disarankan karena sekarang itu sudah ilmunya zamannya itu adalah teknologi yang sangat canggih, maka boleh seorang anak mempelajari ilmu kecanggihan itu, tapi jangan sampai juga kebablasan ya. Karena apa sih dok? Kok bisa dok kebablasan? Banyak ibunda yang terlalu sayang terhadap anak, malah itu bisa mengakibatkan kesehatan yang tidak baik. Yang banyak ini juga masih sama-sama kami teliti oleh pakar ahli dokter anak, bahwa kok kenapa ya anak sekarang malah lebih sering, karena diperhatikan anak sekarang terlalu banyak bermain gadget ya, jadi sehingga seorang anak itu apatis atau lupa akan masanya yang harus dinikmati gitu, dan itu juga membuat anak menjadi malas untuk berolahraga gitu ya. Itu mungkin pencegahan yang bisa ibu atau bunda yang diperhatikan, salah satunya menjaga pola makanan, kemudian berikan anak sesuai aktivitas yang memang layaknya diberikan seorang anak, hindari gadget. Kemudian ketika seorang anak itu sudah pertama kali diinfokan atau diberitahukan oleh dokter menderita kadar gula yang tinggi, maka sering-sering kontrol untuk pengecekan kadar glukosa minimal 1 bulan sekali, karena kasus diabetes mellitus ini tidak bisa disembuhkan, namun bisa dicegah dan bisa dipertahankan atau dikontrol agar kadar gula ini tidak terlalu tinggi secara melonjak. Oke, tidak bisa disembuhkan, artinya ketika seorang anak atau mungkin juga yang dewasa ini menderita diabetes mellitus, artinya tidak bisa sembuh ya Bu dokter ya? Tidak bisa disembuh, tetapi bisa dicegah dan bisa dipertahankan supaya kadar glukosa itu tetap stabil. Artinya tadi kembali lagi pada pola makanan yang sehat yang harus betul-betul dikontrol, dan juga tadi ada perubahan zaman ya. Satu, ini karena minuman-minuman kekinian ini sudah beredar di sangat banyak dan mudah ya untuk didapat Bu dokter. Kemudian juga tadi yang kedua adalah zamannya juga, karena memang tadi anak jarang bermain di luar. Ini artinya juga ini jadinya malas gerak begitu ya. Baik. Nah Bu dokter, apa kemudian yang harus dilakukan oleh seorang ibu ketika seorang orang tua ya, yang mungkin memang anaknya sudah kadung menderita diabetes mellitus, yang mungkin juga kondisinya sudah lumayan cukup memprihatinkan tadi, karena memang tanda-tandanya juga ini kan juga macam-macam, namun memang sudah semakin parah. Apakah mungkin juga ada saran dari dokter untuk mengonsumsi obat tertentu misalnya, selain tadi ada dari pola hidup dan juga berolahraga? Baik, yang tadi sudah saya katakan bahwa diabetes itu adalah merupakan penyakit tidak menular ya, jadi tidak perlu khawatir dan tidak perlu dikucilkan ya, dan tidak dapat disembuhkan, tetapi bisa dicegah dan dikontrol supaya kadar glukosa itu tidak terlalu tinggi ya. Kemudian bagaimana untuk, karena ini adalah penyakit metabolik ya, metabolik di dalam tubuh, maka diperhatikan juga seorang anak untuk tumbuh berkembang secara baik. Jadi sering juga kontrol ke dokter
spesialis gizi dan dokter spesialis anak yang memang ada khusus juga untuk tumbuh kembangnya seorang anak tersebut. Bagaimana sih dok kalau memang seorang anak itu sudah terkadung sudah dikatakan oh anak ini diabetes mellitus. Nah, dikatakan untuk menurut Ikatan Dokter Ahli Spesialis Anak yaitu ada 5 pilar manajemen untuk anak yang menderita diabetes mellitus, yaitu adalah tentu harus pengecekan kadar gula secara rutin. Kenapa? Karena ini adalah mempertimbangkan untuk pemberian insulin. Ya, pemberian untuk suntikan insulin, di mana suntikan insulin ini biasanya dilakukan yaitu 4 kali dalam waktu 24 jam atau 4 kali dalam waktu sehari. Biasanya diberikan yaitu pada saat anak akan tidur terakhir. Jadi anak mau tidur diberi terakhir untuk siklus pemberian insulin. Ya, jadi pemberian insulinnya selama 4 kali. Tentu untuk dosisnya ini adalah atas anjuran dari dokter spesialis anak. Tidak bisa juga main untuk memberikan suntikan, tetapi biasanya seorang ibunda akan diajarkan di rumah bagaimana cara untuk memberikan suntikan insulin ini. Nah, selain sudah diberikan insulin, yaitu dilakukan monitoring untuk kadar gula darah, dan biasanya ini dilakukan yang tadi saya sudah katakan, yaitu dilakukan pengecekan sesudah ataupun sebelum makan. Ya, kemudian atur pola makan sesuai porsi gizi yang dibutuhkan oleh seorang anak. Kemudian lakukan olahraga, minimal anak itu bisa terlatih olahraga dengan waktu 30 sampai 60 menit untuk melatih otot dan tulang. Jadi dikurangi untuk bermain gadget, untuk bermain HP, untuk bermain iPad gitu ya. Kemudian kurangi juga untuk bernonton. Boleh, tapi tidak frekuensi yang intens dalam waktu berjam-jam. Kemudian edukasi juga, biasanya seorang dokter mengedukasi kepada seorang ibu bahwa pasien ini adalah tidak bisa disembuhkan tapi bisa dikontrol gitu sih. Untuk 5 pilar pada kasus anak yang sudah menderita diabetes. Gimana dok, kenapa saya katakan 5 pilar ini? Karena supaya tidak terjadi komplikasi atau berat sehingga seorang ibu harus care kepada anak untuk melakukan pengecekan kadar gula dan sering-sering konsultasi kepada dokter. Gitu. Oke, baik. Dan mungkin kuncinya salah satu lagi adalah tetap semangat dokter kepada para orang tua yang ketika misalnya mendapati tadi anaknya menderita diabetes mellitus, ini jangan berkecil hati karena tadi kata dokter ini bisa dicegah atau juga bisa diturunkan tadi kadar gulanya yang diderita oleh anak. Baik pemirsa, kita masih ada satu segmen terakhir ya. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya kepada narasumber kita hari ini kepada Ibu Dokter. Nanti kita akan lanjutkan usai jeda. Tetap bersama kami pemirsa dalam Bincang Hari Ini.